Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 45. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendangyung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ada seorang bapak yang datang untuk minta didoakan. Ada kesesakan, ketakutan, dan kekhawatiran yang mengikat dirinya. Ia merasa sangat takut tidak bisa membiayai ketiga anaknya dan istrinya, serta harus menghadapi sikap orang tuanya yang keras kepadanya. Ketakutan itu membuat dia tidak tenang bekerja. Dia merasa sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid Yesus pun pernah merasakan ketakutan yang luar biasa ketika mereka di tengah danau Galilea dan perahu mereka terombang-ambing karena gelombang dan angin sakal. Yesus pun melihat apa yang terjadi atas para muridnya, maka ia datang hendak menolong para murid dengan berjalan di atas air. Mengapa Yesus harus berjalan di atas air? Karena saat itu airlah yang menjadi ketakutan mereka. Mereka takut tenggelam di tengah badai. Dengan berjalan di atas air, Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa air dan gelombang yang menjadi ketakutan mereka itu kini ada di bawah kaki Yesus. Yesus menguasai alam yang menjadi sumber ketakutan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini kita khawatir dan takut akan masa depan kita, ketahuilah bahwa Yesus sudah ada di masa depan kita. Dan bila kita percaya padanya, maka masa depan kita indah dan penuh harapan. Kalau saat ini ketakutan dengan sakit penyakit yang mengikat kita, ketahuilah bahwa Yesus sudah lebih dulu mengalami penderitaan untuk meringankan penyakit kita. Kalau saat ini kita ketakutan dengan perekonomian dan usaha yang mengalami kebangkrutan karena penghalang berkat mengikat kehidupan kita dan perusahaan kita, undanglah Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus menginjakkan kakinya di rumah, kantor, dan tempat usaha kita, dan biarkan Dia menguasainya. Maka kita akan melihat kuasanya yang ajaib bekerja dalam kehidupan dan perekonomian kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah anak-anaknya yang sudah dipilih khusus oleh-Nya. Maka kalau kita percaya dan berharap pada Yesus, hidup kita akan diberkati. Karena tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Saat ini tangan Yesus terbuka untuk kita. Ia siap menerima semua beban kita. Kalau orang lain ditolong, maka kita pun akan ditolongnya, karena kuasa Allah tidak tersembunyi. Yesus hanya perlu iman kita, maka selanjutnya Ia akan mengubah air mata ketakutan dan kekhawatiran kita menjadi permata yang sungguh berharga. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Engkau senantiasa ada untukku. Di tiap pergumulan hidupku, matamu tidak pernah lepas untuk melihat aku. Kini berikan aku kekuatan khusus untuk satu masalah yang masih membebani hidupku. Ketakutanku saat ini sama dengan yang dirasakan para murid di tengah danau karena angin badai. Berjalanlah bersamaku Yesus di atas masalahku, dan berilah ketenangan padaku, karena dalam ketenangan
kuasa-Mu dapat bekerja mengubah hidupku. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.